Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channel saya Muhammad Sukardi yang berisikan mengenai pembelajaran sejarah. Ya, kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai materi pergerakan nasional, yaitu dikhususkan dalam organisasi keislaman. Ini melanjutkan materi pada minggu lalu. Nah, langsung saja. Organisasi pergerakan nasional yang bernafaskan Islam itu yang kita kenal hingga hari ini masih sangat eksis, yaitu ada dua organisasi. Yang pertama adalah Muhammadiyah. Kita bahas satu-satu. Nanti akan saya bahas mengenai Nahdlatul Ulama. Oke, memasuki yang pertama, yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri berdiri pada tanggal 18 November 1912 di sebuah kampung kecil yang bernama Kauman, Yogyakarta. Latar belakang berdirinya sebuah organisasi pergerakan nasional yang satu ini dilatar belakangi karena keadaan sosial, keadaan pendidikan, keadaan agama, dan lain-lain sebagainya. Berbicara mengenai keadaan sosial pada saat itu, di mana masyarakat itu pada saat itu terjadi banyak sekali kebodohan karena pada saat itu belum adanya pendidikan dan bangsa Indonesia masih dijajah oleh kolonialisme Belanda. Dari bidang keagamaan, saat itu keadaan keagamaan khususnya di kampung Kauman Yogyakarta adalah menganut paham-paham yang masih sangat tradisional dan kolot, di mana khitah raja adalah perwakilan dari Tuhan. Nah, jadi masyarakat pada saat itu masih menggunakan sesaji-sesaji, menganggap bahwa raja adalah perantara dengan Tuhan. Jadi mereka meminta itu bukan langsung kepada Allah. Jadi mereka meminta kepada raja-raja dengan pohon-pohon besar. Ya, jadi animisme itu masih ada, animisme dan dinamisme. Selanjutnya dari bidang pendidikan. Seperti yang saya bilang tadi, pendidikan pada saat itu belum ada. Pembodohan terjadi di mana-mana. Karena mereka belum bisa berpikir. Sehingga terjadilah hal-hal yang tadi telah saya sebutkan. Nah, pergerakan nasional ini terdorong adanya keinginan untuk bangkit dari kebodohan-kebodohan tadi. Dan yang tentunya menginginkan Indonesia itu terbebas dari kolonialisme Belanda, dari penjajahan Belanda. Muhammadiyah muncul sebagai organisasi Islam pertama di Indonesia yang mendirikan sekolah-sekolah, terus mendirikan panti jompo, mendirikan rumah sakit yang saat itu disebut PKO, penolong kesengsaraan umat. PKO, OMAT, ya. Karena saat itu umat itu tulisannya OEMAT, gitu. Tapi dibaca umat. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan seorang pendiri dari organisasi ini. Sebelumnya beliau itu banyak dekat dengan tokoh-tokoh Budi Utomo, sehingga pemikirannya juga dapat dikatakan maju dan memiliki keinginan untuk membentuk suatu organisasi pergerakan saat itu, yang tujuannya adalah demi bangsa Indonesia, demi masyarakat sekitar untuk lebih baik lagi gitu. Nah, pada saat itu juga Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memotori Muhammadiyah ini, beliau mendirikan sekolah pertama di rumahnya dengan sistem yang modern. Nah,
Tapi saat Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan sekolah dengan sekolah modern, dengan adanya papan tulis, sistem kursi, sistem naik kelas, ini dianggap meniru seperti orang-orang Eropa yang pada saat itu sangat ditentang sekali oleh masyarakat sekitar. Tapi apa respon beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap melanjutkan sekolahnya ini. Dengan sekolah inilah hingga saat ini kita mengenal sistem pendidikan kita adalah sistem pendidikan yang modern dengan adanya kursi, adanya kelas-kelas, dan adanya papan tulis. Dan hingga hari ini organisasi Muhammadiyah masih eksis, bahkan hingga ke luar negeri, ke internasional, tingkat internasional, di mana Muhammadiyah hari ini memiliki kurang lebih 170-an universitas dan sekolah tinggi, memiliki banyak rumah sakit, memiliki banyak sekolah-sekolah dari tingkat SD hingga SMA. Dan kiprah Muhammadiyah di usia yang ke 107 tahun dan akan memasuki ke 100 dan akan memasuki 108 tahun ini, Muhammadiyah sudah sangat memberikan kontribusi terbaik untuk negeri, di mana benar perjuangan nasional ini eksis hingga hari ini. Ya, itulah tadi pemaparan saya mengenai organisasi pergerakan Muhammadiyah. Selanjutnya kita memasuki organisasi yang kedua. Organisasi pergerakan yang kedua yang bernafaskan Islam, itu kita sebut Nahdlatul Ulama. Ya, sejak kapan Nahdlatul Ulama ini lahir? Nahdlatul Ulama lahir pada 31 Januari 1926 di Jawa Timur, yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, apa tujuan Nahdlatul Ulama ini didirikan? Ya kurang lebih sama seperti Muhammadiyah. Karena keadaan-keadaan pada saat itu yang masih sangat kolot dan keadaan sedang dijajah oleh bangsa Belanda, sehingga membuat organisasi-organisasi yang ingin membebaskan belenggu penjajahan. Nahdlatul Ulama memberikan kontribusi yang baik pada saat itu, di mana sejarahnya pada saat itu guru-guru agama, guru-guru yang mengajar ngaji itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintahan Belanda, dan jika tidak diizinkan, ya maka guru-guru ini tidak bisa mengajar, dan ya dampaknya apa? Bangsa Indonesia tidak akan mendapatkan pendidikan, sehingga muncullah Nahdlatul Ulama ini. Ia mendirikan madrasah-madrasah, mendirikan pesantren, dan ini memang sangat nyata. Pada saat itu juga pengajaran agama berpindah dari yang tadinya harus mendapatkan izin, ya dengan berdirinya Nahdlatul Ulama ini, mereka secara resmi, bisa dikatakan secara resmi itu melakukan pengajaran secara langsung di madrasah dan pondok pesantren yang telah didirikan ini tadi. Nah, kontribusinya hingga hari ini, Nahdlatul Ulama menjadi organisasi Islam yang terus bernafaskan jiwa-jiwa nasionalisme, seperti lagu Mas Nahdlatul Ulama, Hubul Waton Minal Iman, menjaga negeri sebagian dari iman. Itu adalah semangat yang dipegang dari Nahdlatul Ulama. Kita juga mengenal tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama yang hingga hari ini sangat dikenal di kancah nasional bahkan internasional. Salah satunya siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau biasa disebut Gus Dur.
Beliau adalah seorang ulama, seorang tokoh bangsa nasional yang dikenal hingga ke kancah internasional. Dan Nahdlatul Ulama pada hari ini Nahdlatul Ulama tetap eksis. Eksistensinya ya, bahkan warga Nahdlatul Ulama adalah warga terbanyak, organisasi yang memiliki pengikut terbanyak di Indonesia dan bahkan di luar negeri. Mereka juga Nahdlatul Ulama juga memiliki pimpinan cabang istimewa dan lain-lain sebagainya. Oke, itulah materi mengenai pergerakan nasional yang bernafaskan Islam, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dan organisasi ini hingga hari ini masih sangat eksis. Banyak sekali pengikut dari kedua organisasi ini. Dan organisasi ini akan terus memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa Indonesia. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Dan jika terdapat kekurangan dalam materi yang saya sampaikan ini, silahkan berikan kritik yang bersifat membangun di dalam kolom komentar. Ya, saya akhiri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.